1 2 3 tes tes. Cek suara, cek masuk enggak? Tes 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dari jalan. Selamat malam Jumat bagi para pengantin, bagi para bujang. Kalau mau dapat pahala, pantengin terus channel ini, nonton, like, share, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya kedatangan tamu spesial, Saiful Iskandar. Selamat datang di kursi kegelapan. Kursi gelap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berdasarkan cerita-cerita yang saya dapatkan, Anda ini katanya seorang indigo. Wah, jauh lah kayaknya. Jauh. Bukan artinya jauh, bukan saya itu orang indigo. Ya biasa-biasa aja lah. Bukan indigo. Kayaknya kalau di labelkan indigo terlalu berat bagi saya. Emang kenapa bedanya indigo dan bukan indigo itu apa? Kalau indigo kan orang yang tahu ya dengan apa ya, sesuatu yang dia miliki. Kalau gua kan biasa ya. Yang pasti punya kelebihan lain ya. Nah, punya kelebihan ya, bisa tidur. Oke guys, kita akan mengungkap sesuatu di balik dunia yang fun. Pertama, Anda bisa melihat sesosok dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Gini ya, kalau misalkan berbicara dunia lain, artinya berat. Saya lebih condong kepada saya melihat sesuatu makhluk yang memang tak kasat mata bahasanya ya, seperti itu. Tapi dia menjelma dalam tanda kutip menjadi satu makhluk yang mengerikan gitu. Nah itu juga ada pada saat saya kelas 2 SD lah bahasanya. Kelas 2 SD sudah bisa melihat sosok lain? Iya bro, gara-gara nguyuh itu nih. Luar biasa. Iya. Seperti apa itu sosoknya? Iya, jadi story lah ceritanya. Jadi pada malam itu, di pertengahan malam saya mau kencing bro. Karena usia saya masih kecil, rumah saya itu nggak jauh dari perkebunan lah bahasanya. Saat itu kencingnya udah bisa lepas tangan atau belum? Oh, pada saat itu masih dianterin abah, jadi dilepasin. Ya tapi nggak dipegangin lah coy. Iya, Aman. Aman. Jadi pada saat itu ya saya keluar berikut bersama abah, dan ternyata ada yang aneh gitu kan di pojok samping rumah tuh. Tapi ada 4 mata di situ, 4 mata yang menyala-nyala gitu kan. Ya kan Terlihat terang. sangat terang, bahkan lebih daripada lilin ini. Bulat kayak apa ya? Telur lah sejenis, tapi terang kayaknya. Nah, tapi badannya hitam gede, ada yang gede, ada yang kecil. Dari situ saya nggak tahu ini sosok makhluk apa gitu kan yang ada di samping rumah saya sih biasa aja. Tapi pada saat itu gemeter ada gitu kan, gemeter ada langsung nangis bro. Langsung nangis kan? Dia nangis lah bro, lebih takut. Nangis Iya. kesurupan atau? Enggak, nangis biasa aja karena ya semaksimal anak nangis karena iya saya belum, artinya kalau untuk sawan belum pernah ya, belum pernah sawan gitu tuh kan. Jadi nangis ya nangis aja. Abah juga nanya kenapa ngeliat itu, tapi makhluk itu langsung hilang gitu. Sosok apa itu yang Anda lihat waktu itu? Ya itu sosok Gondoruo, bahasnya kalau misalkan orang mah Gondoruo bapak anak gitu tuh. Ngeri nggak bro? Ngeri bro, karena pada saat itu juga di daerah saya itu musim Gondoruo, katanya sih musim Gondoruo, jadi adanya makhluk itu memang ada gitu kan. Tapi ya namanya juga anak kecil gitu kan, lihat makhluk itu ya takut gitu, cuman ya bingung masih makhluk itu ada gitu kan, bingung sih juga. Kalau genderuwo ini sosoknya seperti apa? Apakah sama seperti yang misalkan di televisi, yang digambarkan televisi? Kalau Gondoruo yang saya lihat itu karena hanya mata yang terlihat ya, dengan badan yang besar. Badan besar cuman kayak ada bulunya, udah gitu doang. Enggak gimana cuman melotot doang udah. Melotot kayak singo barong lah kan gitu kan. Oh, ada tarinya. Kalau taring saya tidak melihat taringnya, tapi itu yang terlihat adalah mata karena lampu juga enggak terlalu terang pada saat itu. 5 watt lah bahasnya, tahu kan lampu 5 watt ya. Iya, segitulah bro. Jadi mau jawabnya tapi kelihatan itu jelas bro. Tapi setelah itu ada efek-efek lainnya. Efek itu kedengar ketika
ada kayak suara auman macan gitu ya, suara auman macan ataupun ada perempuan nangis gitu kan segala macam. Bahkan ketika tetangga buat rumah, eh, jadi di samping rumah itu ada pohon sawo besar ditebang dan ternyata itu ada penunggunya. Bahasanya mah nyigempor lah, nyigempor. Nyigembor kayak Nyigembor. susternya saudara. Iya, kayak suster ngesot, bahasa itu mah suster ngesot, tapi kalau di kita nyigempor, nenek tua tapi jalannya ngesot gitu. Ngesot. Nah, ada itunya. Dan pada malam itu ketika ada salah satu pegawai yang buat sumur, malamnya saya di apa ya, disuruh untuk pergi ke sumur itu untuk mandi di situ. Padahal sumurnya belum jadi. Jadi pas lagi kencing dipanggil lah masanya. Kesini, lah ngeri bro. Begitu. Ngeri cuy, anjir udah kan. Pas besoknya saya datangin sama abah ibu dan ternyata di bawahnya ada wirob lah, ada ayam sama wirob mati di bawah itu. Ngeri lah. Sosok sesajen bukan itu. Bukan sesajen. Saya juga nggak ngerti yang namanya kebun takut sih. Saya apakah musang, apa penggarangan atau sejenisnya saya nggak tahu apakah. Tapi emang ada di situ dan itu juga galiannya baru 3 meter, belum sampai ada airnya. Oh, berarti genderuwo yang Anda lihat itu kan ada 2 tuh, yang gede sama yang kecil. Kemudian ada sesosok ngesot itu. Apa ada kemungkinan dia menikah dan melahirkan anak itu? Ya, ada perkelahian sehingga dia bisa ngesot itu? Gimana itu? Atau enggak bro? Jadi gini bro, kalau misalkan yang saya pelajari adalah ketika mau pelajari nyigempor itu dia penjelmaan wujudan daripada jin ya. Wujudan daripada jin yang berubah jadi nenek tua. Tapi ketika berbicara genderuwo, kalau setahu saya adalah seseorang yang memang dia hidup pada zaman dulu, terus dia tidak diterima meninggalnya, yang bahasanya tapa beratan entah apa jadinya. Nah itu jadi genderuwo. Karena banyak dosa. Bukan banyak dosa, jadi keinginan dia untuk hidup abadi. Tapi bahasanya kalau misalkan kita muksa ya, ini saya bukan orang yang sok tahu, tapi memang ketika orang pengen muksa kan plok hilang gitu kan. Nah ini tidak menghilang, ini mengecil. Jadilah jelang yang boneka kecil itu namanya apa? Jenglot. Nah jenglot gitu. Jadilah jenglot, siluman itu segala macam. Nah itu kan hasil tapa berarti yang memang tidak hasil, makanya jadinya seperti itu. Tapi ini bukan saya sok tahu ya, tapi ini berdasar Pengalaman ya. pelajaran. Kalau misalkan kelas 2 SD sudah bisa melihat itu turunan atau memang apa cerita menurut orang tua Anda itu? Kalau orang tua itu nggak pernah cerita apa-apa ke saya tentang hal-hal yang seperti itu. Artinya apakah ini turunan, apakah otodidak kayak apa aja. Nggak pernah ngasih tahu masalah itu. Kalau misalnya kamu bisa ngeliat ya itu nggak tahu. Bahasa saya pernah nanya, kok Ipul bisa ngeliat ini bah? Gitu. Ya nggak tahu abah mah gitu kan. Coba aja sih cari tahu, udah gitu doang. Udah gimana lagi. Ya udah akhirnya ya ngalir aja udah sampai gede gitu bro. Sampai sekarang ya? Ya kalau, sampai psyche. ya bisa dibilang sampai sekarang, cuma nggak terlalu kayak dulu lah. Kepekaan sekarang mungkin kepekaan dasar merasakan gitu kan. Kalau sekarang merasakan. Kalau dulu kan sampai melihat gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin karena banyak bisa. energi hal yang mistis yang lain itu rasanya seperti jatuh cinta atau kayak gimana? Energi itu ya tergantung energinya sebenarnya. Energi itu tergantung energinya, di mana orang itu mampu menyerap energi apa, kepekaannya apa gitu kan. Ada yang panas, ada yang adem, ada yang dingin dan lain sebagainya, itu kan tergantung kepekaannya gitu kan. Nah kepekaan itu bisa diterima apa enggak gimana kitanya. Kalau yang ngerasain wah enak amat segala macam enak amat, kadang kita berada di tempat yang bisa dibilang itu angker, tapi merasakan di sini biasa-biasa aja gitu kan. Kan itu tergantung gimana orangnya sebenarnya bro. Nah sekarang kan udah dewasa gitu. Ada kejadian lain nggak yang cukup mengerikan dari hanya melihat sesosok mistik, non fisik? Kejadian yang mengerikan adalah bagaimana saya juga nggak ngerti nih ya. Mungkin kalau misalkan nanti bisa ditayangin ada lah. Saya itu sampai sekarang masih bertanya-tanya dengan foto saya. Foto di mana itu? Foto itu ada di samping rumah bro. Foto di samping rumah. Jadi foto saya itu nggak ngerti apakah ini benar sosoknya apa enggak, karena saya kebiasaan selfie pada saat buat revisi skripsi ataupun buat skripsi ya kalau nggak salah.
saya tuh orang yang terbiasa dengan lagu-lagu Jawa. Nah, pada malam itu saya setel musik Keling Sirwengi, lagu-lagu tembang Jawa kuno dan lain sebagainya bersama bahasa kayak bukan menyan sih. Adalah bahasa buhur kalau bahasa ini buhur. Saya nyulut itu pas saya selfie ada tuh. Ada. Kelihatan itu. Nampak mukanya saja lah. Badannya enggak. Nah itu yang aneh yang buat saya, tapi kemerahan gitu, kemerahan. Nah ini kalau misalkan kemerahan berarti energinya nggak bagus gitu, jelek. Tapi saya nggak tahu karena saya masih bertanyakan ini siapa, saya masih bahkan kemarin saya bertanya, ini perempuan, sosoknya perempuan. Tapi apakah digambarkan ini bentuk ya benar kuntilanak atau apa sih, itu yang belum tahu. Mungkin itu suka sama Anda atau ingin membantu dalam menulis skripsi. Ada kemungkinan itu. Nah itu ada kebiasaannya kan orang-orang itu ada suatu bangunan yang dibuatnya dibantu jin segala macam. Mungkin apakah saya masuk di dalam itu ya menurut Anda ya? Bisa jadi. Biar cepat sini jin dulu tuh. Ya enggak seperti itu lah. Ya ada yang ngomong itu pengen ngajak main, pengen tahu karena setelah saya foto saya enggak itu kan saya posting aja di grup dan ternyata ada teman saya itu yang kuliah di Kairo, perempuan, dia langsung, "Kak, punten itu ada apanya, coba dia lihat baik-baik lagi." Pas gue lihat, wah iya ternyata gue kaget di sini. Berarti taunya itu dari orang yang dibikin snap. Iya, gue juga taunya dari situ, makanya gue kan enggak bro. Kalau gue yang ngomong, gue juga takut pada saat itu. Gue kan enggak karena ya udah biasa aja kan gitu bro. Ya nikmatin aja kopi hitam, gitu. Jangan-jangan ikut lagi juga ya. Iya biasanya kalau kita berbicara masalah itu makhluk itu ada pastinya. Mereka senang diceritakan gitu. Berarti kita bercerita gini ada. Sesuatu itu pasti ada bro. Sesuatu itu pasti ada. Cuman keberadaannya kan wallahu a'lam. Hanya kalau kita itu kadang selalu menyimpulkan sesuatu itu ada ini, padahal enggak ada. Karena imajinasi kita yang berlebihan bro. Kalau sekarang di sini bro, ada nggak bro? Kalau sekarang di sini ada bro. Iya. Serius itu? Ada gitu? Ada lah. Ada. Kalau kita berbicara ada dan tiada itu kan urusannya beda ya. Nah keadaan itu ada. Kalau misalkan seseorang peka itu pasti dia bisa merasakan entah nggak enak sih hawanya, panas segala macam. Tapi ya tergantung gimana pembawaannya, kembali dari ke tadi ya. Kalau di sini apakah ada penunggu? Setiap rumah pasti ada penunggunya. Tapi apakah penunggunya itu mau menampakkan diri atau enggak ya itu kan nggak tahu gimana penunggu tersebut. Tapi kalau misalnya dilihat daripada auranya pasti ada. Berarti di sini ada ya? Ada sih. Di mana ini tepatnya? Ya kalau misalkan saya menunjukkan ini takut nanti nggak berani ke situ lagi bro ya. Pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Ya kayak tadi di belakang itu. Aduh, belakang gua lagi. TV di belakang bro. Komisi gua merinding ini bos. Bergetar. Ya, selain cerita-cerita tadi, ada lewat melalui mimpi nggak? Mimpi-mimpi seperti itu? Ya kalau melalui mimpi banyak ya sering malah sering. Tapi kan namanya mimpi ya gue juga masih bingung nih mimpi itu boleh diceritakan apa enggak. Ya karena ya ini punten gue ngerokok lagi bro karena hidup tanpa rokok itu nggak asik bro. Iklan kan? Jadi gue mimpi itu yang paling bener jadi kenyataan adalah kemarin ketika gue pulang ke rumah terus tidur ada ibu gue bahasanya ya tentang kuburan 4 kali 3 kali gitu lah. Nah, ketika itu juga gue tidur nggak nyampe 5 menit ada 2 sosok yang datang ke gue pakai assalamualaikum. Kagak bro, nggak ada mukanya sama sekali bro, gimana lo? Hitam putih nggak ada mukanya lu kaget gue aja langsung hampir nangis gue. Hampir nangis. Iya gue. Tapi dia bilang kamu mau punya adik lagi gitu, mau punya adik lagi kan? Itu kan yang hal yang nggak mungkin. Ibu gue umurnya udah 40 tahunan mau punya adik lagi. Kegugurannya aja udah kehitung segitu, tapi dan ternyata udah tidak dalam waktu 1 bulan ibu gue ternyata ini hamil dan alhamdulillah ternyata lahir adik gue bro. Jadi gue bukan anak bungsu bro. Bungsu nggak jadi ya? Bungsu nggak jadi bro. Iya bahkan mimpi yang paling serem itu adalah gimana ini nggak tahu bener atau enggak
gue ditampakin sosok yang memang dia mengatasnamakan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, Iya bro. pantai laut selatan. Ya dia nggak ada pantai sih bro, dia tambahin dulu bro. Cuman kan ini yang masih dilema ya. Saya nggak beranggapan bahwasanya ini bener Nyi Roro Kidul ataupun bukan ya kan. Tapi ya saya menganggap itu ya adalah makhluk itu gitu kan. Nah dia mengajak saya ke salah satu rumah kayak bentuknya kayak rumah Istana. kuno. Dia tidak mengajak saya ke istana. Itu dalam mimpi. Itu dalam mimpi bro. Dia mengajak saya ke satu rumah di tengah pulau, hutan semua bro. Tapi ketika masuk ke rumah itu hijau semua rumahnya bro. Catnya segala macam itu warnanya hijau semua. Dan saya kaget ini sih. Nah, tapi ya udah. Saya dilihat itu bro. Ada buta hijau. Nggak ada buta hijau lo sering nonton film apa sih? Iya, nggak ada buta hijau. Biasa aja tapi cantik bro. Emang luar biasa cantiknya. Bahkan ketika itu ditampakin lukisannya pun gambaran mukanya ya. Saya nggak tahu itu bener apa enggak karena itu juga nggak lama langsung hilang lagi. Cantik rupanya. Dia bilang Nyi Roro Kidul. Iya, dia bilang Nyi Roro Kidul sih, Nyi Roro Kidul. Tapi Ratu Pantai Selatan bisa datang ke Cilegon loh. Iya bukan datang ke Cilegon. Apa datang ke Cilegon? Enggak, bukan datang ke Cilegon lah. Artinya namanya juga mimpi ya. Mimpi kan nggak tahu karena posisi badan kita yang jelek ataupun apa pembawaannya kan. Kadang kita lupa bersuci ataupun apa jadi mimpinya kayak gitu kan. Saya nggak tahu gitu tapi ya saya biasa aja. Tapi karena mimpinya 2 kali akhirnya saya mempertanyakan masalah itu bro. Kalau mimpinya sekali mungkin biasa. 2 kali akhirnya saya Kalau mimpi yang didatangin sama sosok itu bisa berbarengan sama mimpi basah nggak? Lu kira gue berhubungan dengan ya enggak lah ngaco. Nggak bisa ya. Ya kagak lah. Sesuatu itu datang enggak sampai segitunya. Kalau bisa memimpikan seperti itu awalnya karena ada perbuatan kita atau ingin memberitahu akan ada kejadian sesuatu. Tergantung sih bro, mimpi yang kayak gitu karena saya bukan orang yang baik. Artinya mimpi itu tergantung gimana kita, posisi tidur kitanya gimana, posisi badan kitanya gimana, kita dari mana gitu kan. Terus sudah sholatkah kita atau sejenisnya. Ada mimpi itu sebuah peringatan, ada sebuah ingatan, ada mimpi juga sebuah ya tabingkan entah apa gitu kan. Kenapa saya selalu suka dengan lagu Lingsir Wongi? Kata saya lagu Lingsir Wongi itu bukan untuk apa ya? Untuk memanggil Bukan untuk memanggil ya? arwah, bukan untuk memanggil setan, tapi ya musik yang mengingatkan kita, awas kamu itu tidur jangan terlalu capek-capek ataupun apa, ingat malam ada waktu sholat tahajud segala macam gitu kan, takut ada bencana dan segala macamnya gitu. Apa ya yang saya tangkap dari lagu Lingsir Wongi itu seperti itu bro. Makanya kan saya nggak menjustifikasi sebuah mimpi yang itu adalah sebuah ini kan. Gimana kitanya sih bro? Berarti itu kan bagian dari anugerah orang lain yang dapat. Iya gitu. Cuman gue mah malu bro gitu. Malu kenapa? Ya kan artinya malu. Ya gue bukan orang yang baik bro, bisa gitu. Kalau malu saya ambil helm ini. Iya, artinya saya pakai masker bro. Kacamata, malu dilihat ya. Ya, kalau untuk misalkan ada yang datang ke Anda minta tolong itu bisa langsung tergambarkan, terprediksi. Atau harus lewat mimpi dulu? Enggak tergambarkan entah ini. Karena bahasanya pengalaman ya, kembali kepada pengalaman yang pernah terjadi kepada saya itu justru misal ada yang datang yaudah saya beri waktu 1 hari aja, besok nanti datang aja ke sini, dan itu enggak lewat mimpi ya, saya cuma diam gitu doang bro. Tapi ada jawabannya. Ada jawabannya, heran itu ada jawabannya. Siapa ini yang bisikin ya? Iya, enggak. Yang ngomong ini siapa gitu kan bahasanya. Enggak ada bisikan kayak celuprak aja ngomong, tapi bener gitu bro. Kayaknya Anda ini ponakan malaikat Jibril ya? Enggak lah bro. Jadi gini bro. Kalau saya belajar dengan apa ya, sesuatu yang beralih ke mistis ya, ada yang namanya dulur papat 5 pancar bro, dan itu yang harus orang ketahui adalah siapa dulur papat 5 pancar, kakang kawak adi ari-ari sebenarnya. Apa itu artinya?
dulur papat ini manusia itu punya apa ya, saudara empat, tapi yang 5 panjang ini sih nggak tahu, tapi ada kakang kawak adi ari-ari. Kakang kawak itu air ketuban bro. Adi ari-ari itu ari-ari. Nah saya sampai berpikir apakah iya gitu kan, seorang ketika masih bayi terus dia dilindungi oleh air ketuban itu, kemudian dia dihati oleh air ari-ari itu gitu kan. Kemudian makanya kok air ketuban pecah, kemudian ari-arinya dipendam terus dinyalain sama ini biar terang katanya kan gitu kan. Nah apakah maksudnya ke situ? Tapi itu yang saya lagi dalemin sekarang. Ini maksud kakang kawak dulur papat 5 pancar ini apa? Dan itu adalah bahasa orang Jawa kuno, bahasa orang Sunda dan lain sebagainya, pasti mengenal dengan bahasa itu bro. Berarti bisa dianugerahkan dengan kekuatan lain, itu harus ada pelajaran juga untuk mengimbangi kitanya. Iyalah jelas ya, artinya kadang orang kalau misalkan ke tempat yang memang dan kadang diantar lah bahasa gitu kan, kadang dia tidak menerima kan, responnya adalah kesurupan, terus mual, pusing dan lain sebagainya kan. Kamu kurang makan, tapi kan kita nggak tahu energi apa yang menyerang kita. Orang itu kan walaupun dia bisa melihat kalau di dalam dirinya tidak masih ada tempat ataupun lubang yang memang terbuka gitu kan, terus ada celah yang lemah, ya udah dia gampang masuk. Kalau misalkan kesurupan itu berarti bisa mengobati. Siapanya? Anda. Bro, gue itu seru bro. Gue itu bingung, sampai sekarang masih bingung membedakan mana orang kesurupan, mana orang yang memang cari perhatian bro. Emang ada ya yang ada cari perhatian lewat kesurupan? Iya ada lah. Kata siapa nggak ada lo. Lo misalkan di sebuah apa ya, entah organ tak apalah bahasanya gitu, mengadakan sebuah kegiatan terus ada salah satu perempuan yang kesurupan bro. Padahal dia ternyata suka dengan si panitia gitu kan. Ini kan ada yang seperti itu, makanya kita kan nggak tahu ciri-ciri orang kesurupan itu seperti apa. Kita obatin, kita bacain enggak segala macam. Dan pernah kejadian yang lucu adalah ketika ada orang kesurupan cowok diobatin sama teman saya, diobatin ya karena saya pada saat itu enggak tenang aja, di sana ada cewek cantik, sembuh loh bro. Gila ya, itu orang keterlaluan itu. 1 2 3 tes, cek suara, cek masuk enggak.